Oke, Salam, jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan anak. Kali ini kita sudah sampai di judul Yesus meninggal. Matius 27, Lukas 23, Yohanes 19. Silakan dibaca. Yesus meninggal. Yesus memikul sendiri salibnya ke Bukit Tengkorak. Di sana para prajurit memakunya di kayu salib. Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak mengerti yang telah mereka perbuat." Di atas kepalanya diletakkan tulisan, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Dua penjahat disalibkan bersama dengannya, seorang di kanan dan seorang di kirinya. Selama 3 jam kegelapan meliputi tempat itu. Yesus berseru dengan keras, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Setelah Yesus berseru lagi, dia menundukkan kepalanya dan meninggal. Seperti biasa kita akan mulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Bapa. Lalu pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Ia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Ia ditikam dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapanya. Ia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian ia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena Yesus bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil, agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Oke, judulnya Yesus meninggal. Tolong perhatiin baik-baik ya, ini kita masih kita sudah di tahap Injil, tahap inti tentang Injil ya. Saat-saat penyaliban Yesus meninggal. Jadi salah satu alasan kenapa Yesus harus datang, Tuhan harus datang dalam rupa manusia ya, nggak berubah menjadi manusia, tapi dia datang dalam rupa manusia. Keilahiannya tetap ada. Allah nggak berubah. Allah Tritunggal nggak pernah bubar ya. Ada ajaran yang mengajarkan bahwa Tuhan itu meninggalkan ketuhanannya, datang dalam bentuk manusia, sepenuhnya manusia. Itu ajaran salah ya, sesat. Kalau kamu belajar kristologi yang benar, Yesus itu satu pribadi dengan 2 hakikat, dengan 2 sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, 2 natur, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi yang bernama Yesus. Jadi dia harus sepenuhnya Allah, dia harus sepenuhnya manusia. Sepenuhnya manusia ya karena itu, supaya dia bisa meninggal, karena yang ditebus adalah manusia, supaya dia bisa mentaati perintah-perintah Allah di perjanjian lama dengan sempurna. Kenapa dia bisa mentaati dengan sempurna? Itu karena dia Allah gitu loh. Jadi nggak boleh cuma salah satu, itu 2 natur dalam satu pribadi ya, dan dia punya kesadarannya itu nggak nyampur, ngerti ya? Kadang-kadang kalau dia lagi mengeluarkan keilahiannya, sifat manusianya nggak ada, tiba-tiba direndam gitu, ngerti? Kalau dia lagi kesadaran manusianya keluar, misalkan dia lagi capek, lapar, ngantuk, tidur, nah itu keilahiannya dia redam. Jadi nggak pernah bercampur, karena kalau bercampur dia akan jadi sepenuhnya Allah. Ya mungkin ini basic kristologi. Ya kamu mungkin nggak bisa ngerti dengan, masih bingung mungkin, tapi ya kamu belajar terus. Ya itulah Alkitab, namanya firman Tuhan tentang Allah tuh kita mesti pelajari terus. Oke.
Ya, dan sebelum belajar kamu berdoa supaya kamu bisa memandang Tuhan itu benar-benar dengan mata kamu sendiri, bukan dari apa kata papi atau kata orang, dari lihat buku, bukan, dari lihat tulisan orang, dari lihat khotbah orang, bukan, tapi kamu sendiri pernah memandang dia, mengalami pengalaman rohani bersama Tuhan, ya. Jadi dia harus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi yang bernama Yesus, supaya dia bisa meninggal, supaya dia bisa melakukan seluruh ketaatan dia dengan sempurna, supaya itu bisa menjadi kita tangkap itu, supaya bisa menjadi kebenaran kita. Ketika kita berlindung di balik dia, semua kebenaran dia itu menjadi kebenaran kita, ya. Makanya kemarin kita belajar kan, ya, bahwa Yesus ini di-display, ditampilkan oleh Tuhan, oleh Bapa di tempat umum ketika dia disalib, ketika dia menanggung apa yang seharusnya kita tanggung, apa yang seharusnya ditimpakan pada kita. Ditampilkan itu di depan umum supaya seluruh manusia tahu, supaya dunia tahu bahwa inilah satu-satunya jalan keselamatan, inilah satu-satunya juru selamat, inilah satu-satunya pendamai antara Allah dengan manusia, antara kita dengan Allah. Dulu kemarin kan Papi sempat ajarin, waktu kita selesai video, Papi sempat ajarin bahwa dulu kita tuh nggak bisa, kalau Yesus ini nggak pernah datang dan mati kayu salib, kita ini nggak bisa mencapai Tuhan, karena ada kejahatan, dosa-dosa dan kejahatan kita itu seperti tembok yang menghalangi antara kita dengan Tuhan. Dulu kalau orang Yahudi, ya, imam besar itu orang Yahudi kalau mau ketemu Tuhan, ya, dulu kan di perjanjian lama satu-satunya bangsa pilihan tuh orang Israel. Itu mereka kalau mau ketemu Tuhan itu harus diwakili dengan imam, dan imam itu sendiri harus ada ritual korban kambing, korban binatang, ya, harus ada ritual itu, harus ada darah tercurah sebagai lambang bahwa imam itu diampuni, diperdamaikan dengan Allah. Nah, dari situ baru imam itu bisa masuk ke dalam bait, ke dalam ruang Maha Kudus dan ketemu dengan Tuhan. Itu pun ketemunya cuman kadang dia cuma ada bunyi, kalau Papi nggak salah itu cuma ada bunyi kayak lonceng gitu. Nah itu, wah, Tuhan datang. Jadi dia, Tuhan tuh nggak benar-benar dengan seluruh kemuliaannya datang. Kalau dia bisa datang gitu, manusia sudah mati gitu. Nah di perjanjian baru Tuhan datang dalam rupa manusia, dan dia menjadi korban yang sempurna. Dulu korban binatang, sekarang korban sempurna, yaitu Allah. Jadi kemarin kita belajar bahwa harus ada yang dihukum, ya kan? Manusia nggak ada yang selamat, nggak ada harapan. Akhirnya Allah sendiri yang mengambil hukuman itu, ya kan? Ada salib, darah tercurah. Dari situ kita yang percaya, bertobat dan percaya, kita punya hubungan, kita didamaikan dengan Allah. Jadi sekarang kita kalau mau doa tinggal tunduk, doa dalam nama Yesus didengar oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita datang dalam nama Yesus, gitu, ya. Ngerti nggak? Kemarin Papi ngajarin kita punya kesempatan untuk bertobat. Kita punya kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah dengan datang di dalam nama Yesus, dengan mengandalkan darah Yesus, korban Yesus di kayu salib. Nah, kemarin kita tadi Pak udah bilang bahwa Yesus di display secara umum, ditampilkan secara umum,
Dan di 2 Korintus juga kita sempat belajar bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus yang tidak berdosa dan tidak mengenal dosa sama sekali dibuat jadi dosa. Bukan dibuat dia menjadi berdosa, enggak. Tapi dibuat jadi dosa itu karena dia diperlakukan seperti orang yang bersalah, diperlakukan seperti orang jahat, dan segala dosa-dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Maka dikatakan dibuatnya menjadi dosa, ya, karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ingat, di dalam Yesus. Papi sudah pernah ajarin kemarin arti kata dibenarkan. Ya, kita dibenarkan tuh ketika kita berlindung, ketika kita berdiri di dalam Yesus. Jadi ketika Allah melihat kita, dia melihat kebenaran Yesus, bukan melihat kebenaran kita. Kebenaran Yesus yang sempurna. Kalau kita, kebenaran kita nggak bisa sempurna. Ya, ingat dulu Papi bilang, manusia tuh pasti ingin dibenarkan di hadapan Tuhan. Dia mentaati perintah Tuhan, dia melakukan perbuatan baik, semua firman ditaati. Tapi Tuhan maunya sempurna. Manusia nggak bisa melakukan dengan sempurna karena ada dosa. Nggak mungkin manusia bisa melakukan dengan sempurna. Jadi kalau kita mau berbuat baik sampai jungkir balik, nongging-nongging, tetap nggak bakal bisa sempurna. Di hadapan Allah kita tetap cacat. Di hadapan Allah kita tetap layak untuk dihukum, ya. Itu ada di Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kenapa dikatakan dengan cuma-cuma? Karena kita nggak punya sumbangsi apa-apa dalam keselamatan kita. Manusia nggak punya sumbangsi apa-apa, manusia nggak punya andil apapun dalam keselamatan kita. Semuanya kasih karunia. Kita menerima keselamatan itu kasih karunia. Kita nggak punya andil apapun, 0,01% pun nggak ada. Makanya sampai dikatakan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Di ayat sebelumnya malah dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi karena kita ini hanya cuma bisa ngasih ke Tuhan dosa kita, kejahatan kita, gitu, untuk diampuni. Makanya dikatakan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma, ya. Dan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Ini yang tadi kita pelajari, bahwa Kristus Yesus ditampilkan dengan secara umum, ya, sebagai jalan perdamaian antara Allah dengan kita. Itu hanya kita dapat di teks Inggris, bukan di teks Indonesia, ya. Jadi kamu kan tadi bilang dia ditikam dan diremukkan oleh bapaknya sendiri untuk memuaskan keadilan bapaknya dan merubah murka Allah menjadi damai, karena dialah jalan pendamaian itu, ya. Ngerti? Nah, dia ditikam dan diremukkan oleh bapaknya sendiri, itu ada di Yesaya 53. Gak semua orang Kristen tahu ini. Kenapa dia mesti ditikam nih kan? Yesaya 53 ayat 5. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ya. Ingat ya, ditikam, diremukkan. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Jadi Tuhan Bapa sendiri yang menikam dia dan meremukkan dia di atas kayu salib.
Sama seperti ini. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya. Dia ini menunjuk pada Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya. Nya ini menunjuk pada siapa? Bapa di surga. Jadi memang Allah sendiri, Bapa sendiri yang mengutus anaknya, mengorbankan anaknya. Dia sendiri yang harus mengambil semua hukuman itu supaya keadilan Allah dipuaskan, supaya murkanya berubah menjadi damai. Itu semua Allah sendiri. Ya, Allah sendiri. Susah untuk membayangkan kalau ada seorang orang tua yang mengorbankan anaknya sendiri untuk orang lain. Bisa nggak kamu bayangkan? Papi misalkan nih mengorbankan kamu untuk orang lain. Kamu mati untuk orang lain, dikorbankan oleh ayah sendiri. Pernah nggak kamu dengar cerita kayak gitu? Papi nonton berita di TV belum pernah dengar ada orang sampai mengorbankan anaknya dimatiin untuk orang lain. Makanya Injil ini berita yang sangat besar. Hanya ada di dalam Alkitab. Kalau kamu lihat agama lain, nggak ada. Di agama lain itu nggak ada yang menceritakan kejatuhan manusia secara lengkap, secara sebejat-bejatnya, secara sehancur-hancurnya. Dan harus ada pendamai antara Allah dan manusia untuk menyelamatkan manusia. Nggak ada itu di agama lain, cuma ada di kekristenan. Kalau orang di luar agama Kristen, mereka akan mikir ngapain? Kok saya mesti percaya Yesus? Kenapa Yesus mesti berkorban untuk saya? Mereka nggak ngerti. Mereka ngertinya pokoknya saya dengan tulus minta ampun sama Tuhan, saya pasti diampuni. Gak perlu saya percaya Yesus. Gak perlu ada orang lain berkorban buat saya, buat apa? Gitu. Gak mungkin lah. Apalagi Tuhan turun ke dunia dalam rupa manusia, gak mungkin lah. Terus dimatiin, disiksa oleh ciptaannya sendiri. Wah, itu konyol. Gitu. Kalau orang yang di luar agama Kristen pasti nggak bakal percaya. Kita di sini bisa percaya karena anugerah dari Tuhan, karena Roh Kudus yang membuka hati kita dan membuat kita percaya, ya. Jadi Allah sendiri yang menikam dia, meremukan dia, ya. Itu dasarnya ada di Yesaya 53, ya. Kalau kamu cerita sama orang nggak mungkin bapak menikam anaknya sendiri, meremukan anaknya sendiri. Iya, memang dia mengutus anaknya. Yohanes 3 ayat 16, dia memang mengutus anaknya ke dunia untuk menjadi penebus. Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Manusia tahunya cuma itu. Allah dengan kasih yang begitu besar, ia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi mereka nggak tahu kalau Allah itu, Bapa itu menikam anaknya sendiri, meremukan anak sendiri, ya. Di kayu salib. Kenapa mesti Bapa yang melakukan itu semua? Karena kita berdosa kepada Allah. Kemarin Papi bilang sama kamu, kalau kamu kurang ajar sama orang tua, kamu nggak taat, kamu ngebohongin orang tua, kamu ngebohongin orang, kamu berbuat dosa,
kamu berbuat kesalahan, kejahatan, kalau sama orang tua paling kamu salah, ya sudah kamu buat kesalahan sama orang tua, ya kamu berhutang tapi ya sama sampai situ. Tapi kamu melanggar firman Tuhan, kamu berdosanya sama Tuhan, bukan sama orang tua. Kamu bukan berdosa sama teman kamu bukan berdosa sama iblis, sama setan, bukan. Kita berdosa sama Tuhan. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, ketika Yesus membayar semua hukuman itu, ketika Yesus mau menebus kita, menggantikan kita, itu dia bayar semua itu ke Allah, kepada Bapa, bukan kepada makhluk lain, bukan kepada pribadi lain. Dia bayar itu semua kepada Allah, kepada Bapa, karena kita berdosa kepada Allah. Dan satu lagi, ya, di sini Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia berseru kepada Bapa. Ya, itu dikutip sama dia dari Mazmur 22. Ya. Ini biasa dikutip oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ketika mereka mengalami kesesakan, ketika mereka mengalami masalah yang berat, kesesakan, mereka tuh berseru sama Tuhan. Waktu itu Yesus juga berseru dia kepada Bapa. Ternyata Mazmur 22 ini adalah Mazmur tentang salib. Jadi ketika Bapa menikam dan meremukkan anaknya, ya, Yesus berseru kepada Bapa. Ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Waktu dia dibuat jadi dosa, dia menanggung semua itu, diperlakukan seperti penjahat, ditikam dan diremukkan oleh bapaknya sendiri. Dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebelum dia disalib, Yesus itu kalau berdoa selalu dijawab oleh Bapa di surga. Gak pernah dia doa nggak dijawab oleh Bapa. Tapi di sini ketika dia berseru, Bapa tidak menjawab dia. Bapa hanya melihat dia, tapi waktu itu hubungan antara Bapa dengan anak rusak karena dosa, makanya dosa itu merusak hubungan antara kita dengan Tuhan. Waktu itu hubungan Yesus dengan Bapa sempat rusak karena dia dibuat jadi dosa. Yesus berseru, tidak dijawab. Kenapa dia tidak dijawab? Di Mazmur 22 ayat 7 dikatakan, tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Kalau kamu berbuat dosa, di mata Tuhan kita ini hanya seperti ulat, bukan orang, gak ada harganya. Waktu itu Yesus juga menjadi seperti ulat dan bukan orang waktu dia diperlakukan bersalah karena kita. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah ia yang meluputkannya, biarkanlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Kalau kamu lihat di sebelum-sebelumnya, dia diolok, dihina, diledekin. Kamu yang mau merombak bait Allah, biarlah kamu turun dari salib itu menyelamatkan dirimu sendiri. Dicela, dihina, diledek, digudahi, dipukuli. Semuanya dia tanggung bagi kita, ya. Sampai dia berkata di Yohanes 19 ayat 30,
Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai. Yesus tahu pembayarannya sudah dilakukan dengan sempurna, ketaatannya sudah dilakukan dengan sempurna. Dia berkata waktu dia mau menyerahkan nyawanya, dia berkata, sudah selesai. Ya. Hanya Yesus yang bisa menyerahkan nyawanya. Kan kenapa? Ya karena dia Allah. Sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia dalam satu. Papi pernah ajarin dulu, manusia tuh gak bisa menebus manusia lain karena dia gak punya hak atas nyawanya sendiri. Gimana dia mau nebus nyawa orang? Tapi Yesus beda. Yesus itu Allah, dia punya hak atas nyawanya sendiri. Dia ada dengan sendirinya. Dia gak diciptakan. Kalau manusia kita diciptakan. Gimana kita bisa menyerahkan nyawa kita untuk orang, menyerahkan nyawa kita untuk penebusan orang? Gak mungkin. Karena kita sendiri, nyawa kita sendiri bukan milik kita, milik Tuhan. Gitu. Ya, itu satu lagi pelajaran. Ya, dia kerjakan semuanya dengan sempurna. Makanya kemarin Papi pernah bilang bahwa Injil itu walaupun kelihatannya tidak relevan, ya, ketika kamu dihina orang, ketika kamu difitnah orang, ketika kamu diludahi orang, ketika kamu disakiti orang, ketika kamu dipukul orang lah, diapain orang, semua hal-hal yang nggak enak, kamu mau marah, kamu kepahitan sama orang, kamu dengki sama orang, kamu harus ingat Tuhan Yesus, dia sudah pernah mengalami itu semua demi kita, dan dia nggak kepahitan, dia nggak membenci, malah dia mendoakan, ya, malah dia mendoakan orang-orang yang menyalibkan dia. Ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, itu Injil. Ya. Sudah menit ke-27, sampai jumpa di video selanjutnya.